Oke teman-teman, jadi di video kali ini kita akan bahas model soal UTBK tahun 2020 bagian pengetahuan kuantitatif. Oke, jadi langsung aja kita bahas soalnya. Manakah persamaan grafik yang sesuai di atas? Oke, jadi kita lihat di sini. Nah, ini gambar grafiknya gambar fungsi kuadrat ya. Fungsi kuadrat, masih ingat kan bentuk umum dari fungsi kuadrat? Yaitu fx sama dengan apa? Ax kuadrat plus bx plus c ya, dimana a nya ini nggak boleh sama dengan 0 itu. Oke, ketika dia terbuka ke atas ini, si a nya ini dia bernilai positif atau a nya itu lebih dari 0. Oke, dan ketika dia terbuka ke bawah gini, itu nilai a nya negatif, a nya kurang dari 0. Nah, gimana nih supaya suatu fungsi itu memiliki dua nilai gitu ya, ketika a-nya lebih dari 0 dan ketika a-nya kurang dari 0. Nah, yang punya ini yaitu fungsi mutlak. Misalkan kita punya fungsi mutlak x ya, x. Nah, x ini dia bisa mempunyai dua nilai kemungkinan. Yang pertama, dia bernilai negatif, min x. Ketika apa? Ketika x-nya kurang dari 0. Dan x ini bernilai positif x ketika apa? Ketika x-nya lebih besar sama dengan 0. Oke. Nah, jadi di sini kita butuh persamaan. Nah, ini kan udah kelihatan ya. Karena a-nya lebih besar dari 0, maka y sama dengan x kuadrat. Oke. Terus kalau yang ke bawah itu apa? Y sama dengan minus x kuadrat. Oke. Nah, tapi kan negara ini dua ini, tapi hanya satu. Makanya itu kita lihat persamaan yang memiliki nilai mutlak karena dia mempunyai dua fungsi gitu ya, dua nilai gitu. Oke, yang a itu kita lihat nilai mutlak x sama dengan nilai mutlak y kuadrat. Nah, di sini nanti dia jadi x sama dengan y gitu ya, karena x kuadrat ini dia selalu bernilai positif ya. Jadi nilai mutlak x kuadrat ya nilainya cuma positif aja, x kuadrat aja. Oke, ini nggak fungsi kuadrat ya. Sekarang yang b x sama dengan nilai mutlak y kuadrat. Nah, ini fungsinya cuma satu, yaitu x sama dengan y kuadrat. Nah, x sama dengan y kuadrat itu enggak ya, kita mau mencari y sama dengan x kuadrat. Kalau x sama dengan y kuadrat kira-kira gini nih gambarnya. Nah, kesini nih gambarnya, ini x, ini y gitu ya. Untuk yang C, kita lihat yang C. Yang C itu, nah ini ada nilai mutlak Y. Nilai mutlak Y itu sama dengan X kuadrat. Nah, kita tahu nilai mutlak Y itu ada dua kemungkinan kan. Yang pertama itu apa? Minus Y sama dengan X kuadrat. Dan apa? Y sama dengan X kuadrat. Nah, minus Y sama dengan X kuadrat ini sama dengan Y sama dengan minus X kuadrat gitu ya. Oke, jadi yang sama dengan yang ini yaitu yang ini gitu. Jadi jawabannya yang tepat itu yang si C ya. Dia ada min x kuadratnya dan ada x kuadratnya. Yang ini untuk min x kuadrat dan yang ini untuk x kuadrat. Oke. Jadi jawabannya ini C. Oke, kita akan bahas soal berikutnya yang masih berhubungan dengan fungsi grafik. Grafik y sama dengan fx jika f-1 itu sama dengan P. Tanya berapa nilai dari si fp-nya. Berarti kita harus tahu dulu berapa nilai si P ini kan. Nanti dapat nilai P baru kita substitusi ke fungsinya lagi. Tapi kita nggak tahu nilai fungsinya ya. Berapa nih? Fx-nya apa nih gitu ya. Tapi bisa kita cari dari titik-titik yang ada di sini gitu. Oke, pertama kan ini x-nya min 1 ya. X-nya min 1. Ketika x-nya min 1, berapa y-nya? Nah, ini ya. Berarti y-nya berapa? Ini 1, 2, 3. Ini min 1. Berarti ketika x-nya min 1, y-nya 3. Maka f min 1 sama dengan 3. 3 ini sama dengan apa? Sama dengan P. Berarti fp itu sama dengan f3 ya. Nah, berarti di sini x-nya sama dengan 3.
Kalau X sama 3, berapa Y-nya? Ini kan 1, 2, 3. Berarti ini X, Y-nya ya. Nah nih. Berarti Y-nya berapa? Y-nya sama dengan 1. Ketika X-nya sama dengan 3. Oke, berarti FP atau sama dengan F3 itu sama dengan 1. Oke, jadi jawabannya yang B. Oke, kita bahas soal berikutnya. Dari fungsi di atas, jika FK sama dengan 2, maka berapa nilai K untuk memenuhi persamaan ini gitu ya. Mana yang mungkin gitu ya. Berapa nilai K-nya. Oke, jadi kita tahu K ini kan sama dengan X ya. X sama dengan K, dan 2 ini kan sama dengan Y. Berarti Y sama dengan 2. Oke, pertama kita lihat nih. Ini kan Y sama dengan 2 ya. Jadi kita tarik ke sini. Nah, kira-kira yang ini nih. Dari sini ke sini. Nah, ini ke sini. Itu memiliki nilai Y sama dengan 2. Nah, berarti antara dari sini ke sini kan. Ini kan 1, 2, 3. Berarti saat X-nya berada di antara 3 sampai 2, dia memiliki Y sama dengan 2. Berarti mana yang mungkin dari sini? Ya ini ya, 2,5. Oke. Karena pada saat 2,5 Y-nya itu sama dengan 2. Kan di sini ya, 2,5. Nah, ini kan 2,5. 2. Gitu ya. Jadi jawabannya yaitu yang D. Oke. Maka nilai K-nya di sini 2,5. Oke. Oke ya, sekarang kita bahas soal berikutnya. Pada gambar yang ditunjukkan, garis L mewakili fungsi F ya. Berapa kan nilai dari F10? Nah, di sini kita harus tahu dulu berapa fungsi si Fx-nya. Berapa nih Fx-nya? Nah, kita harus mencari dulu persamaan garisnya ini. Persamaan garisnya ini. Masih ingat kan menentukan persamaan garis? Kita butuh gradien. Nah, gimana mencari gradien? Gradien itu sama dengan delta Y per delta X. Oke. Atau Y2 dikurang Y1 per X2 kurang X1. Terserah mana yang mau dibuat X1, X2-nya. Nah, di sini kita misalkan ini Y ya, Y2. Berarti ini X2, Y2. X1, Y1. Berarti Y2-nya 2 ya. 2 dikurang Y1-nya 0 per Y2-nya 0 dikurang X2-nya. X1-nya, sorry. X1-nya minus 2. Berarti di sini kan 2 per 2 ya. Maka gradiennya berapa? Gradiennya sama dengan 1. Nah, ingat bentuk umum persamaan garis, yaitu Y sama dengan MX plus C. Kita punya titik, kita ambil titiknya yang 0,2 ya. 0,2. Kita substitusi ke persamaan ini. Y-nya kan 2 ya. 2 sama dengan gradiennya 1 tadi nih. 1. X-nya 0 plus C. Berarti C-nya sama dengan berapa? 2. Oke, berarti kita punya persamaan Y sama dengan X plus 2. Atau sama dengan Fx ya. Berarti F10 ini berapa? F10 sama dengan ganti aja X sama 10 ya. 10 plus 2 sama dengan 12. Jadi jawabannya ini yang E. Oke guys, cukup sekian pembahasan kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.